Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan membahas salah satu penambahan fitur yang ada pada update Laravel terbaru. Bukan terbaru, sebenarnya ada di beberapa minggu yang lalu ya, sepertinya. Jadi fiturnya itu pada validating password atau validation di password atau rule-nya di password ini ya. Jadi buat kawan-kawan yang belum tahu, kalau Laravel itu sebenarnya tiap minggu itu ada update ya. Jadi kalau mau tahu update-nya silahkan follow Twitternya @laravelphp atau Laravelnya atau Twitternya Taylor Otwell atau core member atau core timnya Laravel sendiri itu ya. Jadi silakan dicari di Twitter. Nah, tentang validating passwordnya atau validation password. Nah, kalau sebelumnya itu kan kita hanya definisikan misalnya seperti ini ya, required confirm terus minimal berapa gitu ya. Nah, di sini ada banyak penambahan di validating password terbaru. Ada min, ini yang sudah biasa kita gunakan, minimum ya, berapa karakter. Kemudian di sini ada yang namanya method letters. Nah, ini digunakan untuk memastikan bahwa password itu mengandung satu huruf. Ya kurang ya satu kata gitu ya. Jadi ini kita ngecek untuk memastikan bahwa di situ ada satu huruf ya, minimal lah ada satu huruf gitu. Misalnya nanti passwordnya cuma buat angka aja itu nggak bisa. Jadi dia harus ada letter. Kemudian ada mixed case. Jadi ketika kita punya validasi password ya, misalnya nanti passwordnya itu yang nggak boleh lowercase semua, tapi ada yang uppercase, ada yang lowercase. Jadi ya kayak tulisan alay gitu ya. Jadi ada yang gede, ada yang kecil gitu. Tapi biasanya ini adalah rule yang juga biasa digunakan di password ya. Jadi Laravel juga sekarang sudah menyediakan rules ini untuk memudahkan atau untuk memastikan bahwa user yang daftar ke aplikasi kita itu menggunakan password yang kuat, jadi nggak mudah dibobol orang gitu ya. Kemudian ada numbers, jadi ini memastikan password yang digunakan oleh user itu atau yang diambil user itu ada minimal satu angka gitu. Kemudian ada simbol ya, jadi selain angka, huruf, nah ini ada simbol untuk memastikan password ini lebih kuat lagi. Oke, kemudian ada yang namanya uncompromised. Jadi ini apa sih? Jadi kalau uncompromised ini dia di sini ada dia menggunakan ini ya, password-password yang pernah muncul di website ini atau pernah leak ya. Itu nggak bisa digunakan kalau kita pakai uncompromised ini. Misalnya di sini kayak email ya, misalnya admin.com misal seperti ini. Pound seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat in 133 data breach. Ini berarti udah nggak aman ya, karena ya ini emang ya nggak mungkin lah ada ya email seperti ini terlalu gampang dan pasti ya muncul. Dan di sini 133 data breach ini ya. Jadi ini nggak aman lah. Kalau kita buat secara random seperti ini, kemudian di sini kawan coding.com misalnya, mungkin di sini kita buat seperti ini, kita cek dan di sini good news, no bounce. Jadi ini nggak pernah muncul di data leak gitu ya. Jadi ini email ini aman seperti itu. Oke, kemudian di uncompromised ini juga ada parameter ya. Kalau kita isi 3 berarti kalau dia munculnya di bawah 3 maka dia tetap bisa pas atau passwordnya itu oke lah, masih bisa digunakan. Nah, sekarang saya akan gunakan ini dulu ya, jadi password min dan lain-lain ini dulu. Uncompromised-nya terakhir aja yang nanti ya. Oke, kalau kita buat di sini bejo@kawancoding.com, misal ini defaultnya ya dari si Laravel. Ini emailnya bejo ya. Di sini bejo. Nah, kalau di sini saya isi 123456778 123456778 register. Oke, di sini sukses ya, dan ini bahaya. Karena passwordnya terlalu mudah gitu loh. Jadi kalau kita memastikan user yang daftar ke aplikasi kita itu benar-benar niat masuk ke aplikasi kita dengan menggunakan keamanan password, ya kita bisa setup di sini. Oke, jadi di sini saya akan copy lagi. Oke. Jadi di sini saya punya project default ini ya, atau fresh project dengan Laravel Breeze. Jadi di sini
Autentikasinya saya gunakan Laravel Breeze, jadi kita bisa masuk ke controllers register user controller ini, dan di sini ada rules password default. Nah, ini defaultnya itu gimana sih? Kita coba cek ya di sini. Oke, ini kita bisa lihat ya, defaultnya adalah dia pakai minimumnya 8, mixed case-nya false, letternya false, numbersnya false, simbolnya false, uncompromised-nya false. Jadi ya gitu, jadi dia cuma requirement-nya hanya minimal 8 karakter. Itu terserah kita apa aja ya, misalnya kita acak dengan apa aja, misalnya huruf atau angka 1111 gitu, dia akan passing ya, karena dia cuma requirement-nya cuma minimal 8 karakter gitu. Oke, jadi kita buat lebih aman passwordnya, jadi kita buat ke bawah seperti ini biar enak ya dilihatnya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kita use. Oke. Rules password. Oke, ini bisa digunakan di sini. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita coba isi sekarang. Oke. Terus di sini namanya boba@kawancoding.com misal. Nah, di sini saya coba isi dengan 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita register di sini. Nah, ini ya errornya dimunculin, harus ada uppercase dan lowercase, kemudian satu huruf, kemudian ada satu simbol. Nah, di sini saya akan coba buat password yang mungkin agak susah ya. Di sini saya akan coba passwordnya. Oke, saya lupa password yang saya ketik karena susahnya. Oke, saya akan coba ulangi lagi. Kita coba register. Oke, ternyata masih salah ya. Oke, kita coba lagi. Oke ya. Jadi tadi udah bener, tapi uppercase-nya yang kurang. Oke, kita coba. Oke, kita coba sekarang dan berhasil. Itu pakai password yang susah banget. Oke. Sekarang kita coba register lagi, dan di sini kita tambahkan uncompromised ya untuk rules-nya. Uncompromised seperti ini. Oke, kemudian di sini kita akan coba bobo@kawancoding.com. Kemudian di sini passwordnya, atau kita buat di sini admin.com seperti ini ya. Misalnya kita pakai email seperti ini, dia juga akan ngecek harusnya sih di emailnya ya. Kita coba dengan password yang susah lagi. Oke, seperti ini, register dan berhasil ya. Oke, kita nggak dicek ya karena email ya. Oke, mungkin kita coba di sini lagi, bubu, kemudian di sini bubu@kawancoding.com. Mungkin kita coba buat password saya lupa. Baru generate udah lupa. Oke, kita coba seperti ini. Oke, passwordnya tadi emang udah memenuhi karakter ya, ada simbol, ada huruf, ada mix case-nya ya,
uppercase sama lowercase itu, tapi ada beberapa karakter itu yang urut misalnya A B C D E 1 2 3 4 5 di dalam password tadi, dan dia itu masuk ke di sini ya, data leak. Mungkin di sini akan saya coba ya, misalnya tadi itu seperti ini password yang saya gunakan, pound. Kita coba cek. Nah, ini nggak ada loh ya, tapi dia gagal di sini. Oke, saya copy untuk memastikannya di sini. Saya copy, saya paste di sini. Oke, the given password has appeared in data leak. Jadi walaupun ini udah kombinasinya seperti ini, dan di sini kita cek ya, itu nggak ada, karena mungkin di sini ngeceknya itu email sama phone ya, kalau password enggak. Jadi di sini mungkin nggak tahu ya gimana Laravel pakainya seperti ini ya. Jadi dia gunain ini. Intinya kalau seperti ini tadi itu dianggap sama Laravel nggak aman ya. Jadi ya kita nggak perlu kerja keras untuk bikin validasi password yang rumit ya. Kalau untuk memastikan harus ada uppercase, lowercase, kemudian harus terbebas dari data leak, kemudian harus ada satu simbol, ada satu huruf, satu angka, seperti itu udah disediakan di rule password yang ada di Laravel terbaru. Kalau nggak salah ini 8.39 kalau nggak salah ya. Cuman kalau kawan-kawan udah pakai Laravel 8 itu bisa di Composer update aja, atau yang akan memulai project baru akan bisa gunakan fitur yang ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bahas kali ini tentang update dari Laravel. Kita jumpa di berita update Laravel yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.